Hai, terima kasih yang udah balik lagi. Maaf ya teman-teman ya, ini koneksinya di sini memang lagi kacau banget. Hai, selamat datang lagi Elvira, Indriani, and Alfantio. Nah ini aku hafal nih mereka-mereka yang rajin ya ngikutin live Instagram di AWBC. Ya, aku tuh orangnya jarang marah, tanya aja sama Bundo. Tapi kalau ada orang-orang yang nggak bisa respect sama orang lain, itu aku paling benci. Hmm, kita invite lagi. Tadi seru banget padahal. Ya, kita harus mengingatkan. Tapi sorry ya tadi ya, aku memang agak sedikit keras ngomongnya. Karena sudah diingetin. Hmm, nggak ini deh. Oke. Dan harusnya kita semuanya bangga ya kalau ada putri Indonesia yang nggak selesai aja gitu memberikan kontribusi setelah bertugas dia masih punya usaha, masih punya komitmen gitu untuk benar-benar um, apa ya pakai pengaruh dirinya untuk bisa membantu sekeliling, salah satunya terhadap pelestarian lingkungan kayak yang sudah dilakukan oleh putus-putus ya. Duh. Hai Nadine. Halo, kedengeran nggak? Ah, ya. Mbak Sorry, Tik itu sorry. tadi kayak mic drop moment gitu ya. Mbak Tik kan habis ngomong terus langsung putus. Halo? Ini sekarang gimana? Masih ya? Suaraku bisa kedengaran kedengaran jelas atau masih putus-putus? Masih putus-putus. Ah, Putus. ya Allah, serius. Bentar, bentar. Bentar ya. Oke. Halo. Teman-teman bisa komen, bantu komen nggak? Nah, aku masuk, Nadine ya keluar. Hmm, kita tunggu lagi ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, aku mau ingetin lagi. Jadi di episode kali ini itu ada dua hadiah paket makanan organik dari Oriza Catering ya. Oriza Organic Catering itu adalah em, catering organik. Tuh makanan-makanannya sehat-sehat semua. Ini yang nanti em, aku akan pilih dua orang penanya terbaik ya untuk bisa mendapatkan hadiah dua paket makanan organik atau dua bahan makanan organik yang akan dikirim ke alamat kalian. Nadine, Hai.
Gimana? Kedengeran nggak? Iya, iya, kedengeran, kedengeran. Aku gimana? Aku yang parah nih kayaknya sih. Sorry ya teman-teman ya. Aku bener-bener deh ini kayak yang terkacau sinyalnya. Oh Em, Tuhan. Kedengeran cuman videonya masih belum nih. Oke, video abaikan aja ya. Suara aku tapi gimana? Nggak terputus-putus kan? Suara aku terputus-putus nggak? Ini kan ada echo-nya gitu ya. Aku bingung banget. Ah, gitu ya. Oke, oke. Masih? Eh, aman kayaknya. Mm-mm. Tadi itu persis persis banget tadi kayak yang awal-awal aku juga denger Nadine suaranya agak ada ekonya gitu. Kayak ada gema-gemanya gitu ya. Ini susah nggak dengar suara aku? Enggak, kayaknya nggak apa-apa. Cuman kayak, it's okay Mbak Tik. Kita mau lanjut aja. Oke lah, ini sebenarnya udah hampir sedikit lagi sih waktunya kita ya. Yang mau kita bahas lagi sih. Nadine, kita lebih banyak sekarang ini untuk ngomongin maunya Nadine lah untuk ke depan ini ngapain aja sih gitu dengan kegiatan-kegiatan Nadine ini. Iya. Um, Sorry Ceritain Mbak Tik, dong aku sebentar. bingung banget. Ini kayak suaranya ada 3 lapis gitu. Oh serius? Halo. Oke nggak, sekarang udah aman. Yay! Bener? Oke, akhirnya udah bisa. Tadi tuh Gila. aneh banget kayak kayak bagian kita ngobrol di awal tuh kayak ngulang-ngulang terus sendiri. Aneh banget. Oke, anyway sudah aman. Tadi Mbak Tika tuh nanyain apa harapan kedepannya ya? Atau gini aja deh, Nadine ceritain deh sekarang update-nya nih. Sekarang jadi selain di BOS ya, Nadine aktif di mana lagi nih? Supaya teman-teman lain juga kalau mau gabung jadi volunteer kayak yang Nadine lakuin ini, sekarang gimana caranya gitu. Oke ya. Jadi salah satu organisasi yang mungkin teman-teman udah pada tahu adalah Yayasan BOS, Borneo Orangutan Survival. Dan mereka didirikan tahun 91 dan emang tujuannya adalah untuk mengrehabilitasi orangutan-orangutan yang yatim, yang sudah tidak punya hutan sebagai rumahnya Ya, lagi. habitatnya udah. Udah gundul. Jadi kalau kalian mau dukung Yayasan BOS itu, mereka akan seneng banget dan pasti butuh banget karena ada lebih dari 300 orang hutan yang mereka lagi rawat di sana. Selain itu ada juga Yayasan ASRI Alam Sehat Lestari, dan mereka tujuannya adalah untuk menyediakan klinik kesehatan healthcare di Taman Nasional Gunung Palung untuk komunitas di sana, karena yang mereka temukan adalah local communities di sana itu menebang pohon secara ilegal itu untuk membayar treatment di klinik kesehatan, dan klinik kesehatannya itu jauh banget letaknya, sekitar kalau misalnya untuk perjalanan ke sana tuh 2,5 jam bolak-balik, jadi satu arah 2,5 jam, jadi bolak-balik bisa 5 jam gitu. Dan Oh sejak wow. ASRI mendirikan klinik di sana, illegal logging itu berkurang mungkin 90% ada. Dan ada satu daerah yang tadinya sudah gundul sudah menjadi daerah reforestasi, dan orangutan dan biodiversitas alam juga udah balik ke daerah itu. Jadi benar-benar ini adalah tindakan yang nyata gitu yang bisa kita dukung. Mungkin kita ngerasa sebagai orang kota atau orang yang tinggal jauh dari hutan, kita nggak punya kebutuhan untuk hutan gitu. Padahal ya oksigen itu datang dari hutan, ya kan. Hutan, betul. Jadi selalu harus kita support, kita harus bantu meskipun kita jauh, dan caranya bantu adalah dengan mendukung yayasan-yayasan seperti ini. Ada juga yayasan hutan, organisasi hutan itu Indonesia, dan mereka banyak banget program yang di mana kita bisa mendukung hutan. Dan aku ada juga fundraiser adopsi hutan bersama HII. Jadi kalau pada tertarik untuk adopsi hutan dan memastikan kelestarian hutan di Kalimantan, Menarik nih. itu bisa dengan adopsi hutan. Nanti Adopsi itu berarti kita mengadopsi ppdb.com. satu pohon gitu ya? Jadi adopsi hutan itu kita mengadopsi satu daerah yang memang hutan asli gitu. Jadi kita konservasi dan pastikan bahwa hutan itu tidak
nggak ditebang. Dan dengan donasi itu kita memastikan bahwa tetap ada patroli yang bisa menjaga hutannya itu, dan juga mendukung Yayasan Asri untuk tetap bisa menyediakan fasilitas kesehatan buat komunitas lokal di sana. Wow, tuh teman-teman dengerin ya gitu. Ternyata ada loh Putri Indonesia yang mau bersusah payah gitu ya ngurusin soal hutan gitu. Nadine, ini ada pertanyaan terkait sama ini ya. Ini pertanyaannya bagus banget dari Nanda Akhir Dianto. Rasa-rasanya ini akan kupilih jadi salah satu pemenang ya. Pertanyaan adalah strategi seperti apa dari Kak Nadine sebagai environmentalist dengan platform yang sudah dimiliki sekarang untuk mengajak generasi muda sekarang lebih sadar untuk menjaga lingkungan. Karena kalau dilihat sampai dengan saat ini, meskipun lewat medsos juga sudah gencar ya, ada campaign-campaign yang digencarkan, tapi kok masih banyak ya teman-teman kita yang masih lalai untuk menjaga lingkungan. Salah satunya hutan. Ya, mungkin bukan hanya tentang punya platform, tapi apa yang disuarakan dengan platform yang udah ada gitu kan. Tentunya membangun kesadaran, raising awareness itu sangat-sangat penting sekali. Cuman aku rasa alasan terbesar kenapa orang nggak peduli sama hutan atau sama lingkungan hidup adalah karena nggak kenal sih sebenarnya. Kan kita ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku berusaha lewat platform aku untuk pelan-pelan mengenalkan followers aku dengan alam yang ada di sekitar mereka gitu. Kita nggak harus mikir alam itu cagar alam yang jauh dari wilayah kita sendiri gitu. Yang ada taman, yang punya halaman, yang melihat pohon, itu udah bagian dari alam. Jadi kalau misalnya mungkin bisa dibaca beberapa caption aku selalu mengajak bahwa kayak untuk bersyukur dan melihat keindahan alam yang benar-benar ada di sekeliling kita gitu. Dan aku berharap dengan menyebar perasaan kasih atau kasih sayang itu terhadap alam, aku berharap orang-orang akan masuk atau bisa mengikuti frekuensi yang sama gitu. Karena kan kalau misalnya ngomongin krisis iklim itu, sebenarnya ada rasa takut yang sangat besar kan, karena memang waktu kita sudah sedikit gitu. Dan langkah-langkah yang kita harus ambil sekarang itu memang harus lebih drastis, lebih banyak, dan kita sebagai umat manusia itu harus lebih kompak gitu. Cuman aku rasa bahwa rasa takut itu sendiri nggak sustainable gitu. Orang nggak akan terus-terusan melakukan sesuatu karena takut gitu. Menurut aku yang sustainable adalah rasa cinta dan rasa kasih sayang. Jadi itu yang aku coba untuk sebarkan dengan platform aku. Ya. Oke, keren banget. Dan mungkin teman-teman juga mungkin berpikir gitu ya, iya ya, iya juga sih, benar juga kata Nadine gitu. Kalau mencintai sesuatu tuh nggak melulu yang harus kita benar-benar kontak dulu gitu. Ngomongin kita gimana caranya kita peduli sama yang namanya hutan gitu. Kita kan nggak tinggal di hutan gitu. Tapi dengan kita mencintai lingkungan terdekat kita, itu ada salah satu langkah untuk bisa mengurangi beban bumi gitu kan. Iya, banget, betul banget Mbak Tika. Dan apa yang bisa kita lakukan, sebenarnya banyak hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, kayak misalnya milah sampah gitu ya Nadine ya. Iya. Iya, banyak banget. Dan masalah sampah kan nggak melulu tentang sampah plastik. Kalau sampah plastik mungkin teman-teman juga sudah banyak yang terinformasi bagaimana caranya supaya kita bisa lebih minim menggunakan plastik. Nah, tapi juga ada namanya sampah makanan nih. Kita nggak sebutnya sampah ya, sisa makanan lah yang kita konsumsi sehari-hari yang ternyata juga menyumbang timbunan sampah di TPA dan akhirnya menghasilkan gas metana yang juga mengakibatkan efek rumah kaca gitu. Jadi mulai dari sekarang hal-hal yang sesederhana misalnya kita makan lalu dihabiskan, kemudian tidak membuang kalau ada sisa makanan, kalau di rumah kami sih, aku anak-anak ini terbiasa untuk membuatnya menjadi kompos atau membuatnya menjadi ekoenzim. Bagaimana cara membuatnya? Banyak source-nya, bisa dicari, di googling. Iya. Dan kayaknya zaman sekarang kalau misalnya kita kayak hanya mengaku nggak tahu tuh nggak cukup ya Mbak Tik, soalnya kan kayak Google segala macam benar-benar di ujung jari kita dan gampang banget untuk kita cari tahu. Betul. Aku selama ini tuh belum sempat mulai composting, tapi udah
aware banget bahwa rumah tangga aku membutuhkan itu. Cuman karena kita di apartemen dan agak sempit, kita belum sempat Ya, set up itu postingnya kan. Cuma kayak hal-hal kecil kayak Mbak Tika tadi bilang apa, mengurangi wasting dari makanan kita, ya, bener-bener semuanya dihabisin tuh kayak pengaruhnya tuh kayak sangat-sangat luas sekali. Dan salah satu hal yang mungkin orang udah pada bosan ngomongin plastik kali ya, tapi aku selama 2 tahun terakhir ini tuh ngumpulin plastik yang kita gunakan, misalnya plastik dari botol sampo, botol ya, deterjen, apapun itu, aku ngumpulin dan nanti akan aku kirim ke Waste for Change. Mereka ya. punya tempat Manajemen pendauran, sampah plastik ya. iya, waste management gitu. Dan aku rasa bahwa kita kalau misalnya mau nunggu pemerintah untuk berubah dan mengimplementasi ini secara berskala besar gitu, nggak akan keburu gitu. Tapi Iya. kita bisa mengambil tindakan sebagai individu yang pasti akan yang berdampak positif, dan at least kita akan merasa jauh lebih tenang dengan diri kita sendiri karena kita benar-benar udah berusaha, ya nggak sih Mbak Tik? Iya, 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 benar. Kalau aku pribadi karena aku sama anak-anak itu rumahnya tuh kalau kita pergi lewat tol itu kita pasti ngelewatin TPA ya. Hmm. Eh, di situ banyak banget orang-orang yang masih tinggal di sekitar TPA itu dan kita ngerasa dari situ aja kita udah ngerasa bahwa ini mereka nggak sehat gitu loh. Hidup dengan timbunan sampah, belum pemandangannya yang nggak bagus ya, kemudian penyakit rentan gitu, terus baunya gitu, terus gimana tanggung jawab kita gitu yang ikut menyumbangkan sampah setiap hari gitu sampai bergunung-gunung. Jadi ya harus mengambil aksi untuk itu dan teman-teman juga bisa melakukan itu. Nah ini salah satu pentingnya nonton di live Instagram AWBC karena setiap tamu yang kita undang itu pasti punya kegiatan yang keren-keren ya, punya kegiatan yang keren-keren itu nggak melulu tentang gimana caranya untuk mensukseskan diri sendiri, tapi juga peduli sama sekitarnya. Salah satunya Nadine Alexandra Dewi Ames. Nadine, thank you banget ya. Tapi sebelum Thank menutup you ini, so much. sebelum Iya. menutup sesi ini gitu, adakah yang mau disampaikan sama Nadine ke teman-teman? Oke, mungkin 2 hal, yaitu yang pertama untuk para pecinta pageant atau pageant lovers yang nonton hari ini, terima kasih banyak untuk dukungannya selama ini. Dan mudah-mudahan kita semua bisa belajar lebih bijak dalam meninggalkan komentar, mau itu di halaman orang lain ataupun di halaman profile page kita segala macam, karena kata-kata itu membawa frekuensi dan frekuensi itu pasti menyebar Ya, kemana-mana. Jadi jangan nyampah secara energi gitu kan. Dan yang kedua itu adalah aku berharap semua teman-teman yang nonton hari ini juga bisa mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk mendukung lingkungan hidup, karena benar-benar ini butuh effort secara besar, secara luas kita sebagai satu komunitas. Tapi terima kasih banyak semuanya. Thank you so much Mbak Tika, aku udah diundang dan kita sempat ngobrol-ngobrol di sini. ya dan ngomong-ngomong hari ini berbobot banget ya gitu. Dan banyak ilmu yang kita dapat nih dari Nadine ya. Nadine, terima kasih banyak sekali lagi. Tetap lakukan apapun yang kamu suka, apa yang kamu yakini itu baik karena kita semua yakin dan kita semua mendoakan kamu gitu. Apapun yang kamu lakukan itu semuanya dimudahkan, dilancarkan dan tercapai apa yang kamu cita-citakan ya. Salam untuk Thank you so suami ya Nadine ya. much. Iya, sama ya, salam buat keluarga. Batik, abis ini ketemu ya. Iya, iya, iya. Doakan ya, semoga pandemi segera berlalu ya. Dan yang pastinya kita kuat Amin. menghadapi pandemi ini. Kuat Ya, lahir dan batin. Ya, buat teman-teman semua pasti. juga, aku sayang banget sama kalian yang masih bertahan sampai dengan detik ini. Terima kasih untuk apresiasinya udah menonton kita. Mudah-mudahan bisa menyerap apa yang kita bahas hari ini ya. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk pengumuman pemenangnya Bye. nanti kita akan share di Instagramnya Artika Wulandari ya, di story-nya, oke? Dah, selamat malam.